Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa, amin. Saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari saat ini kita sama-sama mengambil sikap hati yang baik di hadapan Tuhan. Dengan sungguh hati kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh baik, amin. Kita mau menyampaikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna, kemurahan anugerah Tuhan yang boleh terus kita terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu dan rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru bagi kami. Saat ini ya Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima puji. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari dengan lebih sungguh, segenap hati dan jiwa kita angkat pujian ini, katakan. Segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, selalu dalam hadirat. katakan, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa
sama-sama dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini dari awal. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, Anak domba Allah. kami bersyukur Tuhan untuk darah yang tercurah, di atas Kalvari. Sebab Engkau layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. mari angkat sembah kita di hadapan Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah di tempat ini, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kasih-Mu, setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu
Tuhan kita. Naikkan pujian dan mazmur bagi Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh. Sebab Engkau yang kudus. Anak darah-Mu tercurah Tuhan. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan sekali lagi, hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan layak disembah dan dimuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini Tuhan, menikmati kasih dan hadirat Tuhan, menikmati Tuhan dalam kehidupan kami, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, sungguh baik dan dahsyat dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami rindu untuk lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu ya Tuhan untuk duduk diam ya Tuhan, belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan, keluar dari pintu ini, ruangan ini ya Tuhan, kami boleh membawa sesuatu yang baru ya Tuhan, bekal yang baru ya Tuhan, yang boleh kami bawa dalam kehidupan kami ya Tuhan, bekal di mana kami boleh merubah kehidupan kami ya Tuhan. Semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus, semakin hari boleh semakin menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindukan itu semua ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap dan rindu diproses dalam kehidupan ini ya Tuhan, diproses oleh tangan Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, boleh kasih salam sehati dulu, boleh kasih tos, boleh kasih salam, boleh bilang apapun ke saudara Siman kita di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Haleluya. Siapa nama yang paling dahsyat di dunia ini? Boleh sebut namanya? Nama siapa? Nama Yesus, amin. Kita sama-sama berseru memuliakan nama Tuhan. Dalam tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Tuhan
kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Katakan nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari dengan lebih bersukacita kita akan pujian ini. Langit adalah tata-Mu Tuhan. Adalah tata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan tubuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Dan lautan bernyanyi bagimu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Berkatakan Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh hidup cukup sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian, dan juga ada amplop persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara Natal kita di tanggal 24 dan 25 Desember nanti. Silakan memasukkannya di dalam amplop persembahan Natal. Selamat memberikan yang terbaik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Berkata bila topan keras, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari.
dengan sikap hati yang benar kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau berserah ya Bapa. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah Tuhan. Ku menyatakan Engkau yang bertahta. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kuatkan aku bertahan. Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama angkat pujian ini. Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau senang dengan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan pakai hamba-Mu ini. Urapi kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara kembali dengan satu tema, yaitu kekayaan sejati. Diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca ayat 15 Bapak Ibu. Dalam Lukas 12:15 berkata, katanya lagi kepada mereka, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dikatakan katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada kekayaannya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ada di dunia,
dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa hidup seseorang, hidup manusia itu tidak tergantung pada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini tapi kehilangan nyawanya atau hidupnya untuk selama-lamanya. Untuk sebab itu Tuhan Yesus memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam Yesus. Yang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya untuk kita memahami tentang kekayaan yang sejati itu? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama kita diajarkan untuk menghindari yang namanya ketamakan. Alkitab berkata dalam Lukas 12:15 tadi, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2-3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Tuhan Yesus ingatkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan mewaspadai terhadap yang namanya segala ketamakan. Bapak Ibu pertanyaannya, kenapa sampai terus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan? Bapak Ibu, ternyata ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ketahui kembali. Ternyata ketamakan adalah buah dari kecintaan diri yang merusak tujuan hidup manusia untuk menyatu dengan Allah. Bapak Ibu, kedengarannya sepele ya tentang hal ketamakan. Tetapi ketamakan itu ternyata adalah buah dari kecintaan diri. Kita begitu mencintai diri kita yang merusak tujuan hidup manusia untuk menyatu dengan Allah. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, apa arti ketamakan dan serakah? Kita suka dengar ada kata ketamakan, serakah. Ternyata Bapak Ibu, tamak itu adalah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Jadi kata tamak itu adalah bahasa serapan dari kata Arab. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah keserakahan atau serakah. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, apa ciri orang yang tamak? Apa ciri-ciri orang yang memiliki sifat tamak? Ada berapa ciri Bapak Ibu? Yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. Bapak Ibu, hati-hati dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita terlalu cinta sama harta itu. Ya, kalau kita hilang harta itu, kita bisa kecewa. Kemudian, mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Rupanya ciri-ciri orang yang tamak yang kedua adalah dia mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Kalau kerja udah gak ingat waktu. Tujuannya adalah harta, uang. Kalau kita dagang udah gak ingat waktu Bapak Ibu. Pokoknya tujuannya adalah uang. Itu rupanya ciri-ciri orang tamak Bapak Ibu. Apalagi cirinya? Merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama. Hati-hati Bapak Ibu. Rupanya ciri yang berikutnya adalah merasa berat untuk mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial kemasyarakatan. Jadi kalau ada terkait dengan bantuan hal keagamaan, bantuan hal terhadap untuk kemasyarakatan, misalkan bencana dan sebagainya, kita tuh merasa berat mengeluarkannya. Nah, kalau kita ada perasaan berat untuk mengeluarkannya, berarti kita termasuk kategori apa Bapak Ibu? Tamak. Tamak. Ya. Kemudian
ciri yang berikutnya yang terakhir adalah mendambakan kemewahan dunia. Bapak Ibu, ini ciri-ciri orang yang tamak. Nah, kalau kita melihat dari Lukas 12 ini Bapak Ibu, dikatakan begini Bapak Ibu. Inti pesan dari arti perumpamaan ini adalah bahwa ayat 21. Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi orang bodoh di sini adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, ya kita hanya mencari untuk kekayaan diri kita sendiri, Alkitab berkata kita dikatakan orang apa? Orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak kaya di hadapan Tuhan. Nggak memiliki kekayaan yang sejati yang Tuhan inginkan. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Makanya kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Segala ketamakan. Kemudian Bapak Tuhan, dikatakan di sini hidup seorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Namun ketika seorang itu ada dalam Kristus, itu yang paling berarti. Amin. Kekayaan sejati kita tuh yaitu kalau kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itu adalah harta yang paling penting dan paling utama. Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan itu menjadi sampah karena pengenalan akan Kristus lebih dari semuanya termasuk kekayaan. Jadi agar terhindar dari ketamakan harus memiliki pemikiran seperti Kristus Yesus dan Rasul Paulus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita jangan tamak. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, saya mendapatkan satu artikel dari seorang yang mengirim artikel. Ada kisah nyata terjadi di Jawa Tengah Bapak Ibu. Ada seorang ibu namanya Mbah Jum. Mbah Jum. Saya nggak tahu Jum apa begitu ya. Pokoknya dibilang Mbah Jum. Mbah Jum ini dia buta. Matanya buta. Tapi dia setiap hari dagang di sebuah pasar. Dagang apa Bapak Ibu? Dagang tempe. Tahu ya tempe Bapak Ibu? Yang kita suka makan. Dia dagang tempe. Dia tiap hari dia diajak anaknya. Anaknya naik motor. Jadi naik motor bawa dagangannya ke pasar. Lalu setelah sampai di pasar, Mbah Jum ditinggal dagang tempe, anaknya itu jadi kuli panggul di pasar itu. Jadi sama-sama di pasar itu. Lalu sambil dia menunggu orang belanja, Mbah Jum ini suka nyanyi. Meskipun dia buta, dia suka nyanyi Bapak. Dia suka nyanyi lagu-lagu gereja sambil bersenandung ya. Gitu. Jadi kalau orang belanja tempe, Mbak, saya beli tempe. Kata si Mbak, ambil tempenya, kemudian taruh uangnya di situ. Karena dia buta. Dan kalau uangnya lebih, dia bilang ambil kembaliannya di situ. Gitu. Lalu orang beli tempe, Mbah, nih saya beli tempe, ini uangnya. Kalau perlu kembalian ambil di situ. Kata orang yang dagang, nggak perlu. Uangnya udah pas Mbah. Oke. 2 jam, nggak sampai 2 jam dagangannya habis tempenya. Lalu anaknya datang untuk ngantar si Mbah Jum pulang. Bapak Ibu. Sebelum pulang dihitunglah hasil dagangannya. Jadi setiap hari itu keuntungannya lebih Bapak Ibu. Dia bilang dia bikin tempe modalnya sekitar 20-30 ribu. Gitu. Jadi kalau uangnya sudah lebih dari 50 ribu, ada yang menarik Bapak Ibu. Hitung dagangannya. Setelah lebih dari 50 ribu dia bilang gini sama anaknya. Nak, uang yang lebih dari 50 ribu itu kamu
taruh di kotak persembahan gereja. Kenapa Mbah? Kenapa Mbah? Itu uangnya Gusti Pangeran. Gusti Pangeran udah berkati saya udah dapat untung dagang tempe. Bayangin Bapak Ibu. Dia kalau udah dapat untung, dikasih target untungnya sekian gitu dari dagangannya. Lebih uang untungnya itu berapapun, setiap hari dia bilang suruh anaknya kasih masukin di kotak persembahan gereja. Setiap hari dia bilang. Bapak Ibu, rasanya langka juga ya nemukan orang seperti ini Bapak Ibu. Dia tunanetra, dia buta, tapi dia punya hati yang luar biasa. Dia tidak dikuasai dengan yang namanya ketamakan. Orang yang menemukan Mbah Jum ini Bapak Ibu, sampai kagum-kagum dia bilang, agak langka nih ketemu orang ini. Biasanya orang sesuatu kan kok bisa dijadikan uang. Tapi dia punya pemahaman yang luar biasa. Dari seorang yang bernama Mbah Jum ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan, kita mesti kaya, mempunyai kekayaan sejati. Kekayaan sejati itu kekayaan yang kita bawa sampai kekekalan Bapak Ibu. Kalau kekayaan kita di dunia akan sirna, akan hilang, akan habis. Dan kalau kita mati, kita nggak bawa itu. Tapi ada yang namanya kekayaan sejati, yaitu kekayaan yang kekal yang kita bawa sampai kita masuk ke dalam surga. Itu namanya kekayaan sejati. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, kita diingatkan firman Tuhan hari ini melalui Lukas, Injil Lukas yang Yesus ajarkan kepada murid-murid agar mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap segala yang namanya ketamakan. Yang kedua, menghindari ketergantungan pada kekayaan. Lukas 12:15 berkata, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Orang yang mengagungkan kekayaan berpikir bahwa segala-galanya. Dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada kekayaan tersebut. Tuhan sama sekali tidak diperhitungkan, padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Tuhan menginginkan anak-anaknya hanya bergantung kepadanya, dan mereka yang demikian akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekayaannya. Bapak Ibu Tuhan, kadangkala terus terang berkat yang kita terima, kita jadi kaya. Kadang-kadang kita suka akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan Bapak. Begitu kita diberkati, kita jadi kaya, kita lupa sama Tuhan. Bapak Ibu, ada orang tanya, boleh gak kita jadi orang kaya? Boleh gak kita jadi orang kaya? Ada ayat Alkitab berkata begini, jangankah menginginkan kekayaan, tinggalkanlah niatmu itu. Di kitab Amsal. Boleh Bapak Ibu, kita tuh mata kita harus jadi orang kaya. Bukan itu tujuan hidup kita Bapak. Sekali saya katakan, kalau kita hidup di dunia, kita kerja, kita usaha, kita berkata kita jadi kaya, itu lain lagi. Tapi tujuan hidup kita yang utama bukan jadi orang kaya. Saya ngutip lagi Bapak Ibu. Ada seorang ibu yang sederhana, yang sangat terkenal di dunia, namanya Ibu Mati Teresa.
Dia berkata begini, Bapak, aku terpanggil untuk hidup di dunia, bukan jadi orang sukses, tapi aku terpanggil untuk jadi orang yang setia. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita diingatkan untuk kita menghindari ketergantungan pada kekayaan. Karena kadang-kala orang ketika jadi kaya, sekali lagi Bapak Ibu, orang bisa lupa dan terlena dengan kekayaannya, terlena dengan hartanya, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita tidak bergantung kepada kekayaan kita, tapi kita ingatkan untuk selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa buat hidup kita. Biar kita terus mau selalu mengandalkan Tuhan saja. Jangan kita bergantung kepada kekayaan kita. Kita udah kaya, udah nyaman, udah enak, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kan manusia seperti itu, Bapak. Tapi kita lupa, kadang-kala hal itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita seolah nggak membutuhkan Tuhan. Padahal dalam hidup kita sangat membutuhkan Tuhan. Itulah kekayaan hidup kita, Bapak Ibu, di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, itu menghindari sikap egois. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Garis bawahi kata-kata ini, Bapak Ibu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tadi Bapak Ibu Tuhan, ini perumpamaan mengingatkan kita, kalau kita hanya hidup hanya mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, akan berkata kita disebut orang bodoh. Nah, untuk itu teringatkan untuk kita kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan bukan kaya secara jasmani, tapi kita harus kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu ingat ada satu jemaat yang terkenal, yang kaya di kitab Wahyu. Ada 7 jemaat, ya, yang terkenal di kitab Wahyu. Sampai ditulis pada kitab Wahyu. Salah satunya jemaat yang terkenal dengan nama jemaat Laodikia. Bapak Ibu, jemaat itu kaya, punya penghasilan yang luar biasa, punya dagangan sutra dan sebagainya. Pokoknya jemaat ini jemaat yang kaya, Bapak Ibu. Tapi sayang, kata Tuhan, namun kau miskin di hadapan aku. Jemaat yang tidak kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita rindu kita memiliki kekayaan sejati, yaitu kita memiliki kekayaan secara rohani di hadapan Tuhan. Ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini sekali sifatnya sementara, tapi kita akan ketemu dengan yang namanya kekekalan. Kapan itu? Ketika manusia mati. Dan kita harus kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai kehendaknya. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri, untuk sesama, keluarga, lingkungan, pelayanan, dan pekabaran kabar baik. Untuk misi penginjilan, untuk pelayanan di gereja, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Itu kita gunakan.
Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan di mana-mana membutuhkan uang. Membantu orang pun kita butuh uang. Jadi kita diajar untuk tidak egois, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, untuk jadi berkat buat orang lain, untuk jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Sering saya katakan, jangan tunggu kita harus jadi orang kaya. Jangan-jangan belum kaya, kita udah mati. Bahkan itu saja Bapak Ibu, maaf, saya harus mengatakan demikian. Biasanya Bapak Ibu ya, tapi di jemaat di GBI Kebukaran aja tidak ada Bapak Ibu. Orang makin kaya, makin menderita. Makanya itu gimana? Sipuannya jalan, bukan cipua, sipua. Itu kan jalan. Kalau gue nyumbang ini, apa untungnya buat saya? Itu namanya apa? Itu hitungan. Sipuannya jalan. Bapak Ibu, saya berharap kita bukan jadi orang Kristen seperti ini. Tapi kita mau belajar tidak egois dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati luar biasa, gunakanlah berkat itu, harta itu untuk memperhatikan sesama dan untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui hal semua ini Bapak Ibu, nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita nonton satu tayangan, ada seorang motivator terkenal di dunia. Hanya berapa? 1 menit tidak ada. Dia ngomong. Bapak Ibu, coba kita dengar. Bapak Ibu, dia bilang rahasia hidup adalah memberi. Apa kita katakan Bapak Ibu? Lebih berkat memberi daripada memberi. Memang nggak gampang Bapak Ibu. Memerlukan sesuatu hal yang harus kita pahami secara mendalam tentang kehidupan ini. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kalau kita bisa memberi. Bahkan Bapak Ibu, dalam keadaan kita mungkin hidup mungkin pas-pasan, tapi kalau kita bisa memberi, itu yang luar biasa. Kalau kita kaya memberi Bapak Ibu, itu hal yang indah. Ingat, ini terakhir Bapak Ibu, waktu Yesus duduk di bait Allah, Yesus duduk di bait Allah. Dia duduk di kotak persembahan. Orang kaya kasih persembahannya dengan segala kelimpahan. Gak salah. Lalu ada seorang janda miskin. Dia buka dompetnya, dikasih 2 mata uang. Ternyata uang itu adalah uang yang dia miliki. Hanya itu yang dia miliki. Dikasih persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan sedang memuliakannya. Di antara semua yang memberi, siapa yang paling banyak memberi? Kau hitung-hitungan orang kaya, tetapi itu hitungan secara jasmani. Tapi hitungan secara rohani, kata Tuhan Yesus, janda itulah yang memberi yang paling besar. Kenapa? Karena dia memberi dari segala kekurangan dan segala keterbatasan.
sehingga dia kaya di hadapan Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ini lagu lama Bapak Ibu yang berkata begini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Nyanyikan lagu dari awal. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika datang ke tempat ini. Tapi Roh Kudus tahu apa yang sedang kita gumuli dan kita butuhkan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini? Angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini, dan saya berdoa buat setiap tangan akan diangkat. Haleluya. Iya, terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara tentang firman-Mu, Roh Kudus menetraikan setiap
setiap bunyi firman-Mu, dalam setiap lubuk hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, tidak hanya dengar, tapi kami mau dengar akan firman dan melakukan firman. Ampuni dosa kesalahan kami, kalau selama ini kami tamak, kami egois, kami hanya mengagungkan kekayaan kami, mengandalkan kekayaan kami, tapi kami lupa mengandalkan Tuhan. Ampuni kami. Sekarang kami berdoa buat setiap tangan diangkat Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat. Tuhan tahu menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kau tahu persis Tuhan apa yang kami butuhkan hari ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah tangan kami. Dan dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Kami membutuhkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan, mereka milik Tuhan kepunyaan. Oh, lindungi kami dari yang jahat Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Beri kami tubuh yang sehat Tuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Jemaat adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Berkati hidup mereka setiap hari. Berkati pekerjaan mereka, usaha dalam mereka. Engkau berkati Tuhan. Rumah tangga dan anak-anak mereka Engkau berkati Tuhan. Mereka milik-Mu, mereka milik-Mu. Umat tebusan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu depan kami mengadakan pemilu. Tuhan akan menolong jalan pemilu nanti. Kami percaya Tuhan berikan keamanan buat negeri kami. Indonesia diberikan keamanan. Indonesia diberikan kedamaian dari Tuhan. Tuhan lindungi negeri kami dari hal yang tidak kami inginkan. Mohon berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri yang sedang bertugas hari ini. Biar mereka hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk aparat pemerintah dari tingkat pusat ke daerah, agar mereka boleh melakukan tugas ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, untuk Polri, kami berdoa untuk anggota DPR MPR Tuhan, biar mereka boleh takut akan Tuhan. Berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Tuhan berkati jemaat yang tinggal di Jabodetabek. Tuhan berkati kami semua. Biar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan disembah. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Nyanyikan lagu sekali lagi Bapak Ibu. Ya, terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Rindu ya Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan harta kami ya Tuhan, bukan apapun juga ya Tuhan di dunia ini yang mau menarik kami jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah hati kami boleh tertuju hanya kepada Yesus saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh Kau uraikan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hati kami, jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga
taburan iman, silakan Bapak Ibu setelah memberikan persembahan dan juga persembahan Natal, silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Bila bagas melanda hidupku, bila putus asa hati lesu, Tuhan satu-satu itulah, kau disediakan oleh kasih-Nya. Tuhan dari Tuhan, kau kekal oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau disediakan oleh kasih-Nya. Bila kau bagas melanda hidupku, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau disediakan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kekal oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disediakan oleh kasih-Nya. Sesembahan dan juga taburan iman ya. Sekarang kita akan mendengarkan makna hidup Tuhan. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan berlimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 21 September 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 18.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Nonton bareng WBI akan diadakan pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 10 di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 24 September 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang akan diadakan pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Ruko Geraha Niaga lantai 2. ABI GBI Ruko Geraha Niaga akan mengadakan acara Dating with Mom and Dad pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 15.30 bertempat di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Kami mengundang para orang tua untuk dapat mengambil bagian dalam acara ini. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat di nomor telepon 0813 9987 8599. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar dapat memfollow akun sosial media gereja agar dapat menikmati setiap konten yang ditayangkan. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali ke dalam kotak yang telah disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer rekening BCA nomor 0702
880-881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Makna berdoa menurut saya adalah kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Itu makna berdoa menurut saya, karena seperti kita berbicara kepada seseorang, demikian juga saat kita berdoa kepada Tuhan. Itulah makna berdoa yang sesungguhnya. Manfaat doa buat saya sangat banyak. Kenapa saya kata sangat banyak? Karena ada hal yang perlu diketahui bahwa doa itu mengandung kuasa. Jadi saya katakan bahwa doa itu mendatangkan kuasa. Dan manfaat yang kita dapat dari berdoa adalah yang pertama, kita diajar untuk apa? Untuk selalu memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, manfaat doa adalah kita bisa menikmati hal-hal yang indah saat kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menikmati yaitu kuasa doa dalam hidup kita. Ketika kita sedang pada masalah, pergumulan, ketika kita berdoa, kita yakini doa kita itu didengar, dijawab oleh Tuhan. Itulah manfaat doa yang kita bisa rasakan sebagai orang yang percaya. Kelebihan, ya, kalau kita berdoa bersama-sama daripada pribadi, ya, kelebihan adalah yang pertama, kita bisa saling bersekutu satu dengan yang lain. Sama-sama kita menaikkan doa bersama. Kemudian, kalau kita doa bersama, saya percaya seperti firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Apalagi kalau kita kumpul banyak, ya, ribuan orang, wah saya percaya bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa menikmati bersama-sama betapa indahnya kalau kita bisa bertemu, yaitu dalam doa bersama. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk hadir di acara Indonesia United in Worship 2023 yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober 2023, yaitu hari Sabtu di Community Park Big 2. Sekali lagi, kami tunggu dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam acara tersebut. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang tadi yang terutama dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa tanggal 14 Oktober orang tua diundang oleh anak-anak untuk dating bersama mereka, dating with mom and dad, ya. Kita sama-sama bikin acara itu di sini dan orang tua yang ada di tempat ini respon, karena kita sekolah minggu mau mengadakan sesuatu yang lebih lagi pendampingan untuk para orang tua. Tapi acaranya di tahun depan. Tahun ini hanya kenalan aja ya. Gembala, ibu gembala, guru-guru sekolah minggu mau lebih dekat dengan mama dan papa di tempat ini. Mari kita naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya
kekuatan untuk terus mencintai Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, kami bisa melakukan apapun dalam hidup kami. Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa memaafkan, kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena kasih Yesus yang ada di dalam hidup kami. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya kirimkannya kepadamu bantuan dari tempat kudus, dari sokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah selanjutnya selama bulan Tuhan Yesus berkati.